Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, Komisi 1 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sejumlah hal dibahas termasuk revisi Undang-Undang TNI yang memuat pasal soal prajurit TNI bisa menduduki jabatan sipil. Dalam RDP dengan Komisi 1, Panglima menyampaikan persetujuan pihaknya atas revisi Undang-Undang TNI. Undang-undang saat ini dinilai sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Di antaranya perluasan tugas dari 3 matra hingga penyesuaian beberapa frasa yang berkaitan dengan tugas pokok TNI. Namun Panglima menegaskan prinsip supremasi sipil harus tetap diutamakan dalam revisi Undang-Undang TNI. Ya, harus mundur. Nanti akan mundur dari kedinasan aktif. Jadi nanti tadi saya sudah jelaskan bahwa masa jabatan itu nanti akan kita atur semenjak dia dilantik menjadi perwira, nanti ada ikatan dinas perwira selama 10 tahun. Apabila dia masih kapabilitas, dia bisa melanjutkan ikatan dinas lanjutan selama 12 tahun. Di situ akan kelihatan bahwa apakah perwira tersebut memenuhi syarat untuk melanjutkan atau tidak. Yang tidak, bisa pensiun dini atau ke kementerian atau lembaga. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Yogi Syahrevi untuk membahas hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dengan Panglima TNI. Renata, untuk saat ini RDP telah usai, lalu apa saja kesepakatan dan juga hasil dari pembahasan terutama terkait dengan revisi Undang-Undang TNI dan apa saja komitmen dari Panglima TNI terkait dengan revisi Undang-Undang TNI termasuk berkaitan soal supremasi sipil? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang RDP-nya ini sudah selesai, tetapi yang bisa kita garis bawahi adalah Panglima TNI ini menyetujui dari rencana revisi Undang-Undang TNI, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Panglima TNI tadi juga sudah menjelaskan bahwa memang undang-undangnya ini sudah berumur 20 tahun sehingga perlu direvisi karena sudah tidak relevan dan dibutuhkan penyempurnaan, diantaranya seperti memperluas masing-masing matra yang memang kita tahu ada 3, ada TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, kemudian juga memperkuat peran intelijen strategis dan juga memang ada beberapa frase yang harus disempurnakan karena ini berkaitan dengan tugas pokok dari TNI. Kemudian juga Panglima TNI ini dalam pemaparannya juga menyambut baik revisi undang-undang ini bisa mewadahi isu keamanan non-tradisional seperti siber, kemudian nubika, dan luar angkasa. Dan tentunya juga ini Panglima TNI berharap RUU ini juga bisa diselaraskan dengan program-program prioritas pemerintah atau Astacita seperti makan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Memang secara jelas tadi disampaikan oleh Panglima bahwa TNI ini merasa perlu adanya penyempurnaan dalam hal kedudukan, kemudian aspek pembinaan dan juga penggunaan kekuatan. Dan di samping itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga menjelaskan bahwa di tengah revisi Undang-Undang TNI ini tentu diperlukan juga bahwa prinsip supremasi sipil ini perlu ditegakkan karena ini merupakan elemen utama yang harus dijaga. Kemudian juga dalam pemaparannya Jenderal Agus Subianto juga memaparkan perlunya perluasan dari usia TNI saat menjabat karena alasannya adalah usia harapan hidup dari rakyat Indonesia meningkat, maka batas usia pensiun dari TNI ini juga harus disesuaikan. Dalam rapat juga DPR menjelaskan beberapa tanggapannya. Kebanyakan ini memang membahas terkait dengan perpanjangan usia pensiun, di mana kalau dari pembicaraan memang ini untuk perpanjangannya bagi tentara Tamtama begitu ini 58 tahun usia pensiunnya, sementara untuk perwira ini 60 tahun. Di satu sisi memang DPR ini memberikan usulan bahwa perpanjangan usia ini juga harus sejalan dengan produktivitas. Karena meskipun ada penambahan usia ini, tetapi tentu produktivitasnya harus dijaga dan harus dibarengi dengan kontribusi yang nyata, karena dengan adanya pertambahan ini tentu juga akan berdampak pada anggaran dari TNI. Kemudian dari segi prinsip meritokrasi ini juga harus ditegakkan sehingga
mereka memang yang layak begitu ya, yang bisa mendapatkan kenaikan pangkat ataupun jabatan. Kemudian juga mengenai tata kelola jabatan ini juga disinggung oleh anggota DPR, kemudian sinergitas TNI dan juga psikologis dari tentara, tunjangan-tunjangan terutama mereka yang bertugas jauh dari ibu kota, dan juga ada prediksi bahwa anggaran TNI ini bisa mencapai 1,6% dari PDB, atau ini kalau dikira-kira sekitar 343 triliun per tahun untuk menambah kekuatan dari TNI. Kalau kita tarik ke belakang, memang kemarin Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dalam rapat bersama dengan Komisi 1 juga sudah membicarakan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini terkait dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan dalam pernyataannya ada 3 pasal saja yang akan diubah, yakni pasal 3 mengenai kedudukan TNI, kemudian pasal 47 mengenai penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga, dan juga pasal 53 mengenai batas usia pensiun. Sepertinya ini juga sejalan dengan pemaparan dari Panglima TNI yang memang merasa perlu ada penyempurnaan dalam aspek kedudukan, kemudian pembinaan dan juga penggunaan kekuatan. Jadi akan kita lihat, apalagi juga kemarin sudah disebutkan oleh Menteri Pertahanan bahwa akan ada diperluas begitu ya 10 pos jabatan yang bisa diduduki oleh pejabat ataupun perwira dari TNI, ini bisa menjadi 15 pos jabatan untuk perwira TNI. Jadi kita lihat bagaimana diskusinya, karena rencananya besok akan digelar juga rapat panja mengenai RUU TNI ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo dan Yogi Syahrevi dari Gedung DPR RI Jakarta.